Keperawatan UNPI Manado telah diakreditasi B dengan tunjangan fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional, dan Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki program internship magang internasional di Jepang. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, berkompeten dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan. Jangan ragu lagi. Selamat pagi Enci, perkenalkan nama saya Nadia Pilot dengan NIM 1814201026. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 7, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, video ini saya buat demi memenuhi persyaratan ujian akhir semester di semester 7 ini dengan mata kuliah keperawatan bencana atas nama dosen Nurse Olivia Mamangke, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Dan materi akan saya bahas tentang tanah longsor. Tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu jenis bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia selain gempa bumi, banjir, kekeringan, dan angin topan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau bisa disingkat BNPB mendefinisikan tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau bantuan ataupun pencampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bantuan penyusun lereng. Proses terjadinya tanah longsor. Lantas bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air meresap ke dalam tanah, menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir, hingga menyebabkan bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada leher lebih besar dari gaya penahan, maka terjadilah longsor. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan bantuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Demikian dikutip dari laman BPBD. Bencana tanah longsor sering muncul di musim hujan setelah musim kering yang menyebabkan permukaan tanah retak dan berpori. Jenis-jenis tanah longsor dan ciri-ciri area rawan longsor. Agar dapat lebih waspada terhadap jatuhnya korban baik jiwa maupun harta, maka ada baiknya kita mengenali ciri-ciri daerah yang rentan mengalami tanah longsor. Selain itu, untuk mengenali kerawanan bencana ini, jenis-jenis tanah longsor juga perlu diketahui sebagai berikut. Umumnya tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan dan lereng gunung dengan kemiringan 20 derajat. Lapisan tanah di bagian atas lereng tebal, lahan gundul, tidak ada pepohonan sehingga lereng terbuka. Terdapat retakan tanah di atas lereng dan tebing, sistem saluran air yang buruk di daerah lereng, ada mata air atau rembesan di tebing dan didahului oleh longsor kecil. Adanya bangunan di bagian atas tebing yang menyebabkan beban berlebihan. Jenis-jenis tanah longsor, ada tanah longsor translasi, di mana gerakan massa tanah dan bantuan di tebing dengan bidang gelincir, rata atau bergelombang ladai. Longsor rotasi, gerakan massa tanah dan bantuan pada bidang gelincir, cekung. Pergerakan blok, longsor transaksi blok batu, perpindahan bantuan pada bidang gelincir, rata atau lurus. Runtuhan batu, rayapan tanah, aliran bahan robakan. Adapun cara mengurangi resiko tanah longsor.
Yang pertama, tidak membangun rumah atau villa di lereng gunung sehingga beban tanah di wilayah tersebut bertambah. Yang kedua, tidak membuat sawah atau kolam di atas lereng karena air mudah meresap dan menimbulkan retakan di lereng. Yang ketiga, tidak membuat rumah di daerah bawah tebing atau lereng untuk menghindari korban jiwa saat sewaktu-waktu terjadinya longsor. Yang keempat, menanami daerah lereng gunung dan bukit yang gundul dengan pepohonan agar tidak terjadi erosi tanah apabila hujan datang. Yang terakhir, membuat terasering atau sistem tanah bertingkat jika harus menanam padi di lereng bukit. Terasering akan memperlambat aliran air dan tanah saat hujan. Itulah tadi video dari saya tentang bencana tanah longsor. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, lebih dan kurangnya terima kasih. Hai guys, buat Ngoni yang suka mau kuliah di Manado, kalau suka mau ambil jurusan perawat, kita sarankan menjok masuk UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di UNPI itu khususnya Fakultas Keperawatan, torang terakreditasi B, dan tentunya semua dosen yang ada di sana selalu memberikan yang terbaik for DP mahasiswa-mahasiswi. Nggak usah lama-lama merujuk ke UNPI, orang tunggu di UNPI.